Declan, at last we can say welcome to the Arsenal. How does it feel to finally be a Gunner? First of all, I just want to say a massive thank you to the Arsenal fans. Arsenal beruntung mampu menyingkirkan para pesaingnya dalam merekrut gelandang bertahan modern satu ini. Dengan tingkat kematangan dan kecerdasan permainan yang sudah mencapai level tinggi di usianya yang masih 24 tahun. Dialah Declan Rice. Pemuda yang merupakan hasil didikan Akademi Chelsea ini sempat terbuang serta tidak memiliki kejelasan dalam karirnya ketika dibuang oleh Akademi Chelsea sebelum akhirnya direkrut oleh West Ham United. Kini ia menjelma menjadi salah satu gelandang bertahan top di Eropa. Banyak hal teknis dan hal menarik yang bisa kita bedah dari Declan Rice di video kali ini. 3, 2, 1. Rice adalah pemain yang sangat nyaman ketika menguasai bola. Sebagai holding midfield, dia selalu meminta bola dan selalu tersedia untuk dijadikan opsi passing bagi rekan setimnya terutama di lini belakang dan kiper. Rice bisa dengan mudah mengalirkan bola meskipun mendapatkan pressing dari pemain lawan. Di West Ham, dia biasa mempercepat tempo permainan dengan cara mempercepat aliran bola ke depan. Rice juga sering membawa bola maju sendiri ke depan sambil melakukan dribbling melewati pemain lawan. Berbeda ketika Rice bermain di timnas Inggris, dia terkadang mengatur tempo permainannya menjadi sedikit pelan. Di musim lalu, Rice mencatatkan tingkat keberhasilan sebesar 83,4% dalam progressive passing dan tingkat 84,9% dalam passing di sepertiga lapangan akhir atau final third, di mana pada musim 2017-2018, Rice mencatatkan 2,26 progressive passing per laga. Dan pada musim 2021-2022, Rice mencatatkan 7,25 progressive passing per laga. Artinya jumlah progressive passing Rice cenderung mengalami peningkatan tiap musimnya. Rice juga sangat piawai dalam melakukan long passing ataupun melakukan switch play dengan mencatatkan tingkat keberhasilan sebesar 68%. Tentunya semua statistik passing ini akan menjadi lebih baik dikarenakan Rice memiliki rekan setim yang lebih berkualitas bersama Arsenal dibandingkan ketika Rice bermain untuk West Ham. Hal ini terlihat ketika melawan Manchester City di Community Shield akhir pekan kemarin, di mana Rice mencatatkan 87% tingkat akurasi passing per laga, 91% tingkat akurasi passing di area bertahan, 81% tingkat akurasi passing di area lawan, dan 100% tingkat akurasi long pass. Sebuah catatan impresif untuk debut Rice di laga resmi berseragam Arsenal. Rice juga mampu meningkatkan kemampuan progressive carries-nya, di mana sebelumnya Rice hanya mampu mencatatkan 1,13 progressive carries per laga. Kini ia sering mencatatkan 2 atau lebih progressive carries per laga. Hal ini akan sangat membantu Arsenal ketika membutuhkan pemain-pemain yang bisa melakukan dribbling untuk mendapatkan celah di antara pemain lawan. Satu yang sangat menarik dari Declan Rice adalah kemampuannya dalam membaca arah pergerakan lawan dan mengantisipasi pergerakan lawan tersebut. Dalam setahun terakhir, dia berada di urutan top 5% dalam hal intercept dan top 4% dalam hal tackle. Rice tidak hanya cerdas dalam membaca arah pergerakan lawannya, tapi juga mampu mengarahkan lawan untuk bergerak ke area yang dia inginkan. Rice sangat cerdas dalam melakukan tackle. Dia bukanlah pemain yang akan melakukan tackle tanpa adanya perhitungan yang cermat. Pada pertandingan melawan Manchester City di Community Shield, Rice menguasai ground duel sebesar 100%. Dan aerial duels atau duel udara sebesar 50%. Di musim lalu bersama West Ham, Rice mencatatkan rata-rata 9,2 recoveries per laga. Dan hal ini membuatnya sebagai gelandang bertahan terbaik di 5 liga top Eropa dalam hal recoveries atau perebutan kembali bola dari lawan. Rice yang bisa bermain sebagai double pivot ataupun deep lying playmaker akan memberikan ekstra tambahan pemain bertahan bagi para back di belakangnya, serta memberikan rasa tenang bagi para gelandang serang ataupun penyerang di timnya ketika dalam fase transisi bertahan. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Rice sudah memiliki banyak pengalaman dengan bermain reguler di Premier League dan Europa Conference League. Tidak hanya itu, Arteta telah menambahkan seorang pemain dengan mental pemimpin ke dalam ruang ganti tim Arsenal, karena Rice adalah kapten West Ham, serta telah sering bermain untuk timnas Inggris di Piala Dunia. Harga 116 juta euro untuk Declan Rice mungkin terlihat overpriced seperti yang dikatakan beberapa pihak, seperti Thomas Frank, manajer Brentford, dan Gilberto Silva, legenda Arsenal sendiri. Tapi ini juga adalah dampak inflasi dari harga pemain sepak bola saat ini. Jika dibandingkan dengan harga Enzo Fernandez yang dibeli Chelsea dengan harga 106 juta euro,
maka harga Rice masih masuk akal. Dengan status Rice sebagai pemain home ground atau pemain lokal Inggris ditambah statusnya sebagai pemain timnas Inggris yang biasanya dihargai lebih mahal karena overhype atau overproud, maka harga Rice bisa dibilang normal. Meskipun kita tidak bisa membandingkan prestasi Enzo yang baru saja memenangkan Piala Dunia bersama Argentina ketika dibeli Chelsea musim lalu. Sedangkan Rice hanya memenangkan Europa Conference League. Poin positif dari Declan Rice adalah dia merupakan Premier League proven. Rice terbiasa bermain dengan permainan keras dan tempo cepat tim-tim Premier League. Rice juga tidak memiliki riwayat cedera parah, sehingga Arteta tidak perlu khawatir akan ketersediaan pemain seperti Rice ketika menjalani satu musim dengan banyak kompetisi, seperti Premier League, Liga Champions, ataupun Piala FA. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Declan Rice akan mampu membawa Arsenal menjuari Premier League setelah era Invisible? Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan isi kolom komentar di bawah.